Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester teknologi baru dalam pembelajaran dan pengajaran. PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Identitas. Perkenalkan, nama saya Ardina Fitria dengan NIM 23301178. Rombel 002 atau B dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Treshalina MPD. Petunjuk pengerjaan soal. Soal pertama. Saat ini, banyak perangkat teknologi digital yang telah dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk peserta didik. Jelaskan berdasarkan contoh minimal 3 perangkat teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas bagi pendidik melalui presentasi saudara selama 5-10 menit yang telah diunggah dalam akun YouTube. 3 perangkat teknologi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada Canva, yang kedua ada TikTok, dan yang ketiga ada Kahoot. 1. Canva. Canva merupakan alat desain grafis online untuk membuat dan menyesuaikan presentasi dan desain profesional tanpa keahlian perangkat lunak, desain profesional, dan gratis untuk guru dan siswa. Beberapa manfaat Canva dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pembuatan materi pembelajaran menarik. Guru dapat menggunakan Canva untuk membuat materi pembelajaran yang menarik dan visual seperti presentasi, infografis, dan poster. Dengan fitur-fitur ini, guru dapat menggabungkan teks, gambar, dan elemen desain lainnya untuk membuat materi yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, tugas dan proyek kreatif. Guru dapat memberikan tugas atau proyek di mana siswa harus menggunakan Canva untuk membuat karya kreatif mereka sendiri seperti poster, brosur, ataupun presentasi lainnya. 3. Portofolio digital. Siswa dapat menggunakan Canva sebagai alat membantu mereka membuat portofolio digital mereka. Mereka dapat menyimpan semua karya-karya desain dan proyek mereka yang telah mereka selesaikan selama tahun ajaran dalam satu tempat yang mudah diakses. 4. Membuat infografis dan visualisasi data. Canva dapat digunakan untuk membantu siswa dalam membuat infografis dan visualisasi data yang membantu menjelaskan informasi dengan cara yang lebih jelas dan mudah dimengerti. 5. Pembuatan lembar kerja dan materi bantu. Guru dapat menggunakan Canva untuk membuat lembar kerja dan materi bantu yang menarik dan integratif, seperti kartu ajar ataupun memori kartu lainnya. 6. Pembuatan proyek kolaborasi. Canva memungkinkan kolaborasi antara beberapa pengguna sehingga siswa dapat bekerja sama untuk membuat proyek kreatif ataupun presentasi kelompok mereka dengan mudah. 7. Membuat kartu flash. Siswa dapat menggunakan Canva untuk membuat kartu flash yang dapat membantu mereka dalam belajar fakta-fakta penting atau kosakata baru dengan cara menyenangkan. 8. Presentasi interaktif. Siswa dapat menggunakan Canva untuk membuat presentasi interaktif yang menarik perhatian teman sekelas dan guru. Mereka dapat menggunakan gambar, video, dan elemen desain lainnya untuk membuat presentasi yang menarik. Yang kedua, TikTok. Peserta didik akan diminta untuk membuat konten pada aplikasi TikTok sesuai dengan kompetensi dan juga materi ajar yang telah digunakan oleh guru. Semua guru mata pelajaran dapat memanfaatkan TikTok ini sebagai media pembelajaran di kelas, baik untuk inovasi presentasi siswa ataupun media ajar lainnya. Manfaat TikTok dalam pembelajaran. Yang pertama,
5. Lebih terhubung dengan siswa. Guru dapat memanfaatkan TikTok dalam kegiatan pembelajaran, tidak hanya untuk memberikan tugas saja. Guru juga dapat menyapa siswa, mengomentari kegiatan siswa, serta terjalinnya kedekatan antara guru dan siswa yang diajar. Manfaat TikTok lainnya, guru dapat memantau kegiatan siswa sekaligus memastikan siswa dalam keadaan sehat melalui unggahan mereka. Jika ada hal yang menyimpang atau jika ada keluhan, guru dapat segera memikirkan langkah-langkah untuk membantu siswa. 2. Stress relief. Guru dapat memanfaatkan TikTok untuk mengunggah konten-konten ringan dan edukasi seperti tips, cerita dongeng, cerita sejarah, hingga kesenian. Meskipun tampaknya tidak berhubungan, tetapi materi pembelajaran konten TikTok yang dilakukan oleh guru dapat menghibur siswa dan juga review lainnya. 3. Media pembelajaran yang menyenangkan. Siswa tidak akan bosan mendengarkan guru yang menampilkan video, sehingga mereka dapat menerapkan materi dengan aplikasi TikTok. Karena durasi singkat, guru juga harus mengatur sedemikian rupa materi yang disampaikan dengan efektif dan efisien. Kelebihan dari TikTok, media pembelajaran yang menyenangkan siswa tidak merasa diceramahi. Mereka juga dapat mengulang-ulang materi sampai mereka benar-benar paham. 4. Siswa menjadi lebih kreatif. Manfaat aplikasi TikTok dalam pembelajaran mampu mendorong interaksi dan minat siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran secara daring telah berdiskusi sejumlah banyaknya orang mengenai pembelajaran yang dapat membantu praktik siswa dalam melakukan kegiatan mereka dengan TikTok sebagai alat untuk mendorong siswa dalam berkreativitas. 5. Membuat tugas-tugas sekolah lebih menyenangkan. Tugas mengerjakan soal atau membuat video dengan kamera HP sudah biasa, tetapi siswa tidak akan sulit jika menggunakan aplikasi TikTok. Pada umumnya, siswa sudah menggunakan aplikasi TikTok dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain menjadi lebih kreatif, siswa juga akan merasa lebih senang, terlebih jika mendapatkan view yang lebih banyak dari unggahan mereka. Yang ketiga, Kahoot. Kahoot merupakan sebuah platform pembelajaran berbasis permainan yang dapat digunakan dalam pendidikan. Platform ini bersifat interaktif karena menekankan gaya belajar yang melibatkan hubungan aktif partisipasi peserta didik terhadap pembelajaran yang sedang dipelajari mereka. Manfaat Kahoot dalam pembelajaran. 1. Meningkatkan motivasi siswa. Kahoot dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar karena dengan menggunakan Kahoot, mereka menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Siswa akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran agar mereka lebih giat. 2. Meningkatkan konsentrasi mereka dengan cara menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Siswa akan lebih fokus dan terlibat dalam proses pembelajaran sehingga dapat menghindari kebosanan dan kejenuhan dalam proses pembelajaran. 3. Mempermudah evaluasi pembelajaran. Kahoot dapat mempermudah proses evaluasi pembelajaran karena dengan cara membuat kuis atau polling melalui Kahoot, guru dapat dengan mudah mengetahui sejumlah mana materi yang siswa dapat pahami. 4. Meningkatkan kerjasama tim. Kahoot dapat meningkatkan kerjasama tim dalam proses pembelajaran karena dalam fitur tim mode, siswa dapat bermain dalam tim dengan teman sekelasnya sehingga hal ini dapat membantu siswa untuk belajar
bersama, bekerja sama, dan memecahkan masalah secara bersama-sama. 5. Meningkatkan kreativitas siswa. Kahoot dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Karena dalam pembuatan kuis ataupun polling melalui Kahoot, siswa dapat mengembangkan kemampuan kreativitasnya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan edukatif. 6. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kahoot dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuis ataupun polling Kahoot. Siswa harus mampu melakukan analisis evaluasi dan sistemasi informasi yang diberikan. 7. Meningkatkan keterlibatan orang tua. Kahoot dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak-anaknya. Orang tua dapat mengikuti perkembangan pembelajaran anak-anaknya melalui fitur live game yang memungkinkan mereka untuk ikut bermain kuis secara real time bersama anak-anaknya. 8. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara keseluruhan, Kahoot dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kelas dengan membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Kita dapat meningkatkan semangat dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Manfaat teknologi bagi saya. Dari 3 teknologi tersebut memiliki manfaat bagi saya sebagai berikut. Yang pertama, Canva. Canva memiliki manfaat sebagai media perangkat ajar, di mana saya menggunakan Canva untuk membuat dan mendesain media pembelajaran atau perangkat ajar yang akan saya gunakan pada proses pembelajaran seperti modul, RPP, KKPD, dan lain sebagainya. 2. TikTok. Saya menggunakan aplikasi TikTok dalam membantu pembuatan tugas siswa, di mana tugas berupa video presentasi seperti puisi, drama yang mereka pentaskan atau mereka buat kemudian diunggah ke dalam laman situs TikTok. Yang ketiga, Kahoot. Kahoot memiliki manfaat sebagai pengasah otak siswa dalam melakukan pemahaman materi yang telah mereka dapatkan selama pembelajaran. Sekian penyampaian tugas ujian akhir semester saya. Maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan.